Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Marilah pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati, roh dan jiwa kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, ku menyembah Tuhan di dalam kekudusan hadirat-Mu. Sungguh Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian dan penyembahan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Kasih karuniamu
Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Inilah setiap kami Tuhan, dengan kerinduan hati kami, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami ingin membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang nyata hadir di tengah-tengah kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Engkaulah Allah segala Allah, Engkau Allah yang patut untuk kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Oh, sungguh mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, katakan, Engkau Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan.
Dialah Tuhan segala Tuhan. Amin. Kekuasaannya nyata di bumi dan di surga. Amin. Oh, sungguh dialah Allah yang berkuasa. Biarlah kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, ya, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Oh, coba mari cepat sendiri katakan, Bapa Tuhan yang berkuasa. Kuasa di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Oh, semua mari kita tepuk tangan, katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Ya Tuhan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Mari katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan kita. Oh, katakan, Tuhan kita. Tuhan kita. Katakan haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang ajaib. Amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi dengan penuh kerinduan. Mari katakan, Engkaulah Tuhan Allah. Engkau Allah yang suci, Engkau yang maha mulia. Allah yang suci, maha mulia. Kau disanjung sembah-sembahnya.
takut dan jangan engkau bimbang. Sebab aku yang menyertai engkau. Aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Terima kasih. Engkaulah Allah yang patut kami sembah. Engkau Allah yang patut untuk kami tinggikan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siapkan hati, roh dan jiwa kami. Pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberikan kami kelegaan. Tuhan, biarlah firman-Mu juga Tuhan menuntun setiap kami, mengarahkan setiap kami, mengubah setiap hati kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang mau mengambil firman Tuhan dari setiap kami, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa. Paskah tahun ini
adalah Paskah, peneguhan, tugas pelayanan jemaat, peneguhan tugas-tugas pelayanan jemaat, semua jemaat, ini peneguhan kembali tugas-tugasmu. Nah, saudaraku, kita lihat apa yang terjadi pada saat para murid di Danau Tiberias. Pada saat itu, para murid terfokus pada penyaliban Tuhan Yesus. Dan telah mati, dikuburkan. Tapi mereka lupa bahwa Yesus berkata, pada hari yang ketiga, Dia akan bangkit kembali, hidup terus, selama-lamanya. Antara lain, menyertai saudara semuanya, sampai nanti pada hidup yang kekal bersama Allah Bapa. Haleluya. Siapa yang percaya, katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Karena Yesus hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, tebus dosa membuktikan Dia hidup. Ada hari esok Dia tak kita siapakah hari esok hidup dari baptisma Yesus hidup. Siapakah hari esok hidup dari baptisma Yesus hidup dari baptisma Yesus hidup dari baptisma Yesus hidup. Silakan. Mari kita membaca Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ke 18. Yohanes 21 Yohanes 21
ayat yang pertama sampai ke 18. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ke 18. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Amin. Haleluya. Saudaraku,
apa yang terjadi di Danau Tiberias. Ini adalah kejadian yang kedua. Merupakan pengulangan pada kejadian yang pertama. Pada kejadian yang pertama, Tuhan Yesus memanggil para murid. Sama. Di perahu itu, tebarkan jalanmu ke sebelah kanan perahu, dan mereka mendapatkan banyak ikan. Tapi Yesus terus berkata, nanti kamu akan menjala manusia, bukan ikan saja. Kejadian ini adalah kejadian yang kedua. Yaitu setelah Yesus bangkit. Dia juga berkata kepada para murid, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu. Lalu mereka menangkap ikan. Dua kejadian yang sama, tapi dua makna. Dua kali makna yang berbeda. Yang pertama, waktu Yesus memilih para muridnya. Kedua, waktu Yesus bangkit, kembali, mengulangi lagi, mengingatkan tugas-tugas para murid. Saudaraku, ya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus ada bangkit itu, yang hidup itu adalah Tuhan. Tuhan artinya Tuhan segala Tuhan. Dialah Tuhan yang menuntun hidup kita, menentukan, memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu. Karena apa? Karena Dia Tuhan. Berdaulat atas hidup kita. Mari kita introspeksi bagi kita sendiri. Siapakah Tuhan Yesus? Apakah Dia Tuhan untuk aku? Tuhan untuk kamu? Yang memerintah hidupmu. Saudaraku, ya, ini yang pertama. Kita melihat pagi ini, Yesus yang berdaulat atas kita. Mengulangi lagi perintah-perintahnya atas kita. Kita diperintahkan apa? Berapa kali kita sudah merayakan Paskah? Coba dihitung. Ada yang berpuluh-puluh kali. Apakah kita ingat tugas kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus? Apa saja tugas-tugas kita? Apa yang Tuhan telah pernah perintahkan buat kita? Setiap minggu tentu kita mendengarkan firman Tuhan. Apa saja yang Tuhan perintahkan? Ingatlah. Seringkali kita berkata, aku tidak mampu. Berita-berita itu bukan untuk aku. Itu untuk dia pendeta. Untuk dia penginjil. Aku ini jemaat biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak hanya memakai penginjil. Tidak hanya memakai pendeta. Tapi semua jemaat adalah murid Tuhan Yesus. Yang harus ingat apa yang ditugaskan.
apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa kita ini tidak termasuk yang diperintahkan Tuhan, kita bisa saja mengatakan itu salah. Oh, itu bukan perintah Tuhan buat saya. Itu keliru. Nah, tapi kita lupa bahwa apa? Dalam Kisah 2 ayat 38, bacalah. Kisah 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Pada diri kita semuanya yang percaya Dia diberikan Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Bisa, mampu melakukan apapun. Jadi kalau kita berkata tidak bisa, itu salah. Salah total. Karena apa? Yang berbuat itu adalah Roh Kudus. Menolong kita. Melakukan. Nah saudaraku, kita melihat para murid itu adalah para nelayan yang bodoh. Para nelayan yang tidak bisa apa-apa. Bahkan menjala ikan pun gagal. Nelayan tapi menjala ikan gagal. Luar biasa kasih Tuhan. Benar. Walaupun gagal, Tuhan tetap mendatangi. Tuhan yang mendatangi, bukan mereka yang mendatangi. Tuhan mendatangi mereka dan memberikan kuasa memakai orang-orang gagal. Mungkin kita berkata, aku ini gagal. Aku tidak bisa apa-apa. Jangan takut. Tuhan mau memakai kita. Orang-orang yang gagal. Orang-orang yang naik kelas. Orang-orang yang tidak lulus. Tidak apa-apa. Tuhan memakai kita. Haleluya. Selanjutnya. Kita ini walaupun gagal tetap diperintahkan Tuhan. Diperintahkan bukan untuk menjala ikan, tetapi menjala manusia. Menjala manusia untuk dibawa ke dalam kehadapan Tuhan Yesus supaya diselamatkan. Sungguh di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang kita beroleh selamat. Hanya satu nama, yaitu Yesus. Dulu ada pendapat seorang kepala negara, jangan mengabarkan Injil kepada orang yang sudah beragama. Ini tidak, saya kira hal ini
tidak tepat dengan Alkitab. Orang beragama belum tentu tapi firman Tuhan berkata, kabarkanlah Injil Tuhan. Injil itu memberikan sukacita. Semua orang butuh sukacita. Selanjutnya kita melihat apa yang terjadi. Para murid tidak mengenali Tuhan Yesus. Lalu Yohanes berkata, itu Yesus, itu Tuhan. Saudaraku, sadarilah kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dalam segala pergumulan kehadiran Tuhan. Kita harus mengenalinya. Tahu bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan hadir di dalam masalah kita. Apapun masalah kita, Tuhan hadir. Kenalilah Dia. Kita lihat pada saat Tuhan hadir. Mereka menemui Dia, ada pertolongan. Yang semula tidak ada lauk pauk, mendapatkan ikan, diberikan ikan, bahkan disediakan roti. Kalau kita disediakan nasi, dan bukan hanya ikan, api arang untuk makan ikan bakar di tepi pantai. Luar biasa. Tuhan itu maha berkat, memberkati kita. Sadarilah kehadirannya Dia. Nah, kita melihat Tuhan Yesus telah bangkit, sanggup membuat mujizat apa saja. Mujizat apa saja. Di tengah pergumulanmu, masalahmu, ada mujizat Tuhan. Mari kita merenungkan apa saja perintah Tuhan dan kehadirannya dalam hidup kita. Akrablah dengan Dia, sadarilah nah saudaraku, mari kita benar-benar menyadari kebangkitannya, hidupnya untuk kita. Ya. Sebagai penutup, mari kita mengingat akan tugas-tugas pelayanan kita. Hari ini, esok hari, dan seterusnya. Serahkan hidup kita. Karena Tuhan itu setia. Mari. Mari kita ingat biarlah Paskah tahun ini meneguhkan kembali tugas-tugas pelayanan kita.
Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, selalu menghiburku. Dia mengerti masa Saat air mata badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus setia, menolong kita, memimpin kita, memberkati kita. Maka itu saudara, setialah pada Tuhan Yesus. Setialah, setialah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus setia. Bahkan tidak menyebut kami hamba, tapi sahabat. Bahkan menjadikan kami anak-anak Allah. Ya Tuhan, tolong kami, tolong kami. Ingat akan perintah-perintah-Mu. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami. Tolong kami yang belum melayani, mulai sekarang melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan memakai kami yang gagal. Tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan. Amin. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Seberapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Mari katakan satu sama lain, setia, setialah seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita setia melakukan setiap tugas panggilan pelayanan kita. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Sekali lagi ya, sambil kita lihat kiri kanan kita, katakan setia, setialah. Ya, kita ingatkan ya saudara dan saudari kita supaya mereka tetap setia. Setia sampai mati. Lalu apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai mati. Setia, setialah. Setia sampai mati. Amin. Saya ingat motonya Kak Roslin untuk anak Madya. Ya, apa Kak Roslin? Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Amin. Jangan mau kalah sama anak-anak sekolah minggu. Amin, Bapak Ibu. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setialah melakukan setiap tugas panggilan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Amin. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Ada 2 hal yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan doakan di hari-hari menjelang Idul Fitri ini, biarlah setiap saudara dan saudari kita yang akan merayakan Idul Fitri, mereka boleh merayakan dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa biarlah di hari raya ini semua kondisi juga tetap aman. Nanti Kak Evata akan yang memimpin kita di dalam doa untuk doa yang pertama. Yang kedua, kita akan berdoa di minggu ketiga ini untuk setiap tenaga misionari kita, setiap tenaga misionari dari IRC yang mereka mewakili kita untuk bertugas di daerah-daerah. Ya, kita doakan supaya mereka tetap teguh iman mereka dan mereka tetap komitmen di dalam melayani Tuhan dan melaksanakan setiap tugas panggilan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup mereka. Nanti Kak Elwi yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkaulah Tuhan atas segala bangsa dan Engkaulah Tuhan atas seluruh umat manusia. Tuhan, saat ini kami mau membawa saudara-saudara kami menjelang hari Idul Fitri ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tetap memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap menjaga mereka. Kami berdoa Tuhan agar saudara-saudari kami boleh menyambut hari raya Idul Fitri ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh percaya bahwa Tuhan pun memberkati mereka. Kami berdoa untuk situasi keamanan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan tetap pegang kendali. Segala keamanan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang campur tangan. Kami percaya Tuhan situasi boleh tetap berjalan dengan baik dan aman. Saudara-saudari kami boleh merayakan hari Idul Fitri dengan penuh sukacita dan dengan nyaman karena Engkau yang campur tangan. Kami memberkati Tuhan pemerintah, kami memberkati Tuhan tenaga keamanan, kepolisian, TNI Tuhan yang ikut turun tangan dalam menjaga kelancaran hari raya ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk tenaga-tenaga misionari yang telah dikirim ke daerah-daerah. Tuhan, Kau Allah kami, biarlah Tuhan Kau yang menguatkan dan meneguhkan hati mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya mereka tetap kuat memberitakan berita keselamatan kepada banyak orang. Tolonglah Tuhan, di dalam keadaan apapun, di dalam susah, di dalam senang, dalam situasi apapun Tuhan tolonglah. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, mereka semua tetap berkomitmen untuk terus memberitakan Injil-Mu Tuhan. Untuk membawa kabar keselamatan kepada banyak orang Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan melalui mereka ada banyak orang yang mendengarkan Injil keselamatan itu. Dan mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah Tuhan melalui saudara-saudara kami ini, seluruh bangsa ini Tuhan boleh mendengar firman-Mu. Seluruh bangsa ini boleh mendengar berita keselamatan itu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga yang menolong supaya setiap kebutuhan mereka Tuhan yang mencukupi. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Jehovah Jireh, Kau yang telah mengutus mereka. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai mereka dan meneguhkan firman yang disampaikan itu dengan tanda-tanda dan ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan, keajaiban-keajaiban daripada-Mu akan terjadi melalui mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mengasihi mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, sampai mereka selesai melakukan tugas sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seruan doa umat-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Saya minta Kak Frankie yang akan memimpin di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu telah menyertai kami.
Tuhan, saatnya kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau terima ya Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita membawa persembahan kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan-jangan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, katakan haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan-jangan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Jangan-jangan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi apa? Haleluya, Yesus kekasihku. Shalom Bapak Ibu, beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Panitia Paskah yang sudah melaksanakan acara Paskah kita tahun 2023 tentang laporannya minggu depan. Yang kedua, minggu depan sudah Idul Fitri dan setiap tahun kita menyediakan paket kasih untuk satpam yang ada di Bukit Dieng. Jadi mulai dari pintu masuk dari Istana Dieng itu sampai di Kuda ya. Kita akan siapkan tahun ini, kita siapkan 40 paket. Dan itu nanti akan dibagikan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023. Kemudian yang ketiga, seluruh acara rohani gereja kita untuk minggu ini sudah berjalan seperti biasa. Jadi mohon seluruh jemaat untuk bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, mari saya mengundang kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Oh sungguh katakan, bagi Dialah segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Haleluya, kedangkanlah tanganmu, bukalah hatimu.
Sungguh kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus ada padamu hari ini selama-lamanya. Amin. Sungguh mari kita katakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh sungguh Bapa, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja Haleluya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.